siapa yang berjalan ya. Siapa saja yang berjalannya nanti ada yang pakai kendaraan, ada yang jalan kaki. Untuk apa berjalannya? Yaitu untuk mencari ilmu, menuntut ilmu. Sahalallahu bihi thoriqan ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan dirinya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita yang pagi-pagi telah berangkat ke sekolah dengan niatan apa? Mencari ilmu, belajar. Mudah-mudahan nanti kita akan ditunjukkan di akhirat menuju jalan ke surga. SMK bisa. SMK hebat. Saida yes. Terima kasih. Pada minggu kemarin kita telah mempelajari mengenai komputer ya. Komputer, terus penginstalannya bagaimana. Kita dulu menginstal memakai Windows 10 ya. Ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Saya Pak. Oke. Materi yang saya ingat mengenai metode install clean install, yaitu metode menginstal sistem operasi yang akan menghapus seluruh data di hard disk. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih anak-anak yang masih mengingat materi minggu kemarin. Oleh sebab itu kita bisa melanjutkan ke materi yang sekarang, yaitu mengenai perawatan perangkat keras komputer yang baik. Di sini ada sebuah video ya yang menunjukkan bahwa ada sebuah komputer ya. Kuning, merahnya, lampu power light nyala terus mati lagi. Itu kenapa? Ya. Karena komputer itu bisa kena virus, bisa ya. Terus bisa juga perangkat kerasnya ada yang kena debu. Materi yang kita yaitu mengenai kompetensi dasar dulu. Kita akan mempelajari materi perawatan komputer ya, KD-nya itu 3.8, menerapkan perawatan perangkat keras komputer. 4.8, melakukan perawatan keras komputer ya. Tujuan pembelajarannya ya, tujuan kamu belajar ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis perawatan perangkat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan alat dan bahan perawatan perangkat keras komputer dengan benar. Ya, dalam perawatan kita memerlukan alat dan bahan. Yang ketiga yaitu praktek ya. Peserta didik mampu melakukan perawatan perangkat keras komputer ya. Ya, perawatan, jenis perawatan itu ada dua ya. Ada perawatan pasif ya, ada juga perawatan aktif. Untuk bahan-bahan perawatan nanti di sini Bapak sediakan apa ini? Obeng. Fungsinya untuk apa obeng? Membuka gaut. Ada juga tang ya. Tang juga hampir sama, membuka baut yang susah ya. Ini apa ini? Untuk apa kuas? Bersihkan debu ya. Terus ada ini, apa ini? Penghapus. Untuk apa penghapus? Membersihkan RAM yang kuning-kuningnya ya. Keluarkan dulu ya, air sedikit. Berarti bagian mananya dulu ya. Setelah dibuka casingnya, kita lepaskan apa? Power supply kita lepaskan. Setelah power supply lepas, nanti ada siswa yang membersihkannya ya. Terus ada juga yang membuka apa? Motherboard ya. Nanti berarti yang power supply duluan, belakang sama depan dibersihkan pakai koas. Terus setelah itu jangan lupa dikasih pasta ya. Pasta yang ini RAM, cara memasang RAM ya, jangan lupa. Setelah itu baru casing-casingnya dibersihkan. Boleh pakai kain ya, boleh
itu dipakai dalam perawatan komputer, fungsinya untuk apa? Ya. Oke, Adib mau menjawab. Nah, fungsi dari penghapus pensil itu bisa digunakan untuk membersihkan pin kuningan pada alat agar tetap bersih dan berfungsi dengan baik. Oke, terima kasih ya, bahwa fungsi dari penghapus itu untuk membersihkan apa? Membersihkan kuningan dari barang. Gimana Raji, paham? Oke, terima kasih ya. Materi yang tadi kita pelajari sudah paham semua? Paham semua. Kita nanti akan melakukan latihan di lembar kerja peserta didik yang ini ya. Peserta didik, lembar kerja peserta didik LKPD. Nanti kita akan bentuk menjadi 4 kelompok ya. Kelompoknya 4 ya. Kelompok 1 yaitu saudara Pulung, Ujang, Taufik dan Rifal. Silakan. Kelompok 1 mana? Ini peralatannya 1, 2, ini 3. Mobilnya udah belum? Ya, terus boleh memakai ini. Ya. Silakan di sini. Ya. Kelompok 2 itu Rizky, Adit, Maisha dan Muhammad. Silakan sebelah sana. Di dalam LKPD ini ada soal pengetahuan, ada keterampilan ya. Nanti soal pengetahuannya kamu diisi ya. Itu ada gambarnya, gambar alat dan bahan. Ya, jadi ada yang bagian membersihkan komputer, ada juga yang mengisi LKPD. Ya, ada yang mengisi LKPD. Gambar apa yang ada di sana, nama alatnya apa, fungsinya apa. Terus dalam prakteknya ya, kamu menggunakan metode apa dalam perawatan komputer ya. Terus kamu cek hard disk, memori, motherboard, power supply. Yang kamu kerjakan itu dalam keadaan baik atau tidak ya. Dilanjutkan ada soal pilihan ganda, maka dibersihkan lihat kelompoknya ya. Setelah selesai nanti dikasih waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Setelah selesai baru nanti akan kita melakukan presentasi. Nanti cairan itu untuk casing ya, dan ke motherboard. Iya Pak, siap. Cabut-cabut lah, cabut-cabut. Silakan pemasangan. Jangan lupa dirakit di atas ada berapa? Sudah, tinggal dipasang, ditutup. Ini. Silakan ditutup di baut ya. Yang gede bautnya. Perangkat khasnya setelah selesai ya. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil pekerjaan ya. Hasil tadi kamu praktek mengenai perawatan dari sebuah komputer. Maka untuk mempresentasikannya kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama kami Sofina Turaibu dan dengan saya. Perhatikan yang lainnya. Ya. Ya. Satu, jenis metode yang digunakan dalam perawatan komputer yang kami lakukan yaitu metode pasif. Kedua, ada rukun alat dan fungsinya dan perawatan komputer sebagai berikut. Contohnya
obeng untuk membuka baut. Ya. Terus. Tuas untuk membersihkan debu dan pembersih debu untuk membersihkan debu yang dengan membersihkan kotoran yang lainnya setelah membersihkan debu dan menggilangnya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi presentasi dari kelompok 2. Dilanjutkan ke kelompok 3. Kelompok kami kerjakan buka penutup casing, lepaskan kabel-kabel yang menempel pada motor motor dan perangkat lainnya. Buka baut yang menempel pada power supply, lepaskan power supply, buka baut yang menempel pada motherboard dan Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Materi perawatan komputer ya, perawatan perangkat keras komputer. Tadi dari mulai presentasi ada penayangan video, kita juga telah mengerjakan LKPD ya. Ada yang dapat menyimpulkan materi yang tadi kita bahas dan praktek, silakan. Dari materi dan Ya. praktek yang telah dilakukan, saya dapat menyimpulkan bahwa Perawatan komputer adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara rutin untuk tujuan menjaga dan memelihara hardware serta software agar komputer dapat bekerja dengan semestinya dan komputer tidak cepat mengalami kerusakan pada hardware atau software. Perawatan perangkat keras yang dilakukan yaitu membersihkan casing, motherboard, heatsink, prosesor, dan RAM dan hard disk. Demikian Pak kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih ya, saudara kita telah menyimpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini. Sebelum mengakhiri mata pelajaran, ya, jadi untuk minggu depannya, ya, kita akan mempelajari permasalahan pada perangkat keras. Ya, jadi setelah kita merawat komputer, ya, tadi kan ada kita belum cek ya. Nah, kita cek nanti apakah setelah komputer itu dinyalakan kembali, apakah komputer itu bisa digunakan atau ada masalah yang lainnya ya. Permasalahan dan perbaikan dalam komputer. Kalau tadi kita hanya merawatnya ya, untuk minggu depan kita cek kondisi komputer itu. Apabila ada kerusakan maka kita akan memperbaikinya. Oke. Sebelum mengakhiri mata pelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan semoga materi yang telah kita pelajari bermanfaat. Silakan saudara Ajrul memimpin doa. Selesai melakukan kegiatan belajar mengajar dalam hal ini kita berdoa kembali, berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih saudara Ajrul yang telah memimpin doa. Demikian materi yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.